Shalom semuanya, saya Kriscaya di Tepu dari kelas 12-6. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai gereja suku, yaitu adalah GBKP, di mana GBKP sendiri merupakan singkatan dari Gereja Batak Karo Protestan. Nah, sejarah lahirnya gereja GBKP itu sendiri dimulai pada tahun 1908 pada saat masa kedatangan pendeta J. Smith, yang dimana pendeta tersebut membuka quick school atau sekolah guru tepatnya di Brastagi. Sekolah ini kemudian dipindahkan ke Raya, tapi harus ditutup pada tahun 1920. Nah, guru-guru sekolah yang sempat telah terdidik di tempat desa-desa menjadi guru yang mengabarkan Injil, seperti Profesor Dr. H. Kramer yang meninjau ke tempat-tempat Zending Karo pada tahun 1939, menekankan agar dalam waktu sesingkat-singkatnya Jemaat Karo dipersiapkan berdiri sendiri dengan pengiriman tenaga pribumi ke sekolah pendeta dan mengangkat majelis jemaat yang sudah mampu untuk saat itu. Pada tahun 1940, di mana dua orang guru Injil yaitu Palem Sitepu dan Thomas Sibero dikirim ke sekolah pendeta di seminar HKBP Sipoholon. Nah, pada tanggal 23 Juli 1941 diadakan sidang sinode pertama di Sibolangit dan menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu yang pertama itu adalah menyusun dan menetapkan tata gereja GBKP itu sendiri. Kedua, menyusun dan menetapkan liturgi serta menasbihkan dua orang pendeta pertama dari Putra Karo, yaitu adalah Palem Sitepu dan pendeta Thomas Sibero. Nah, serta berhasil memilih kepengurusan moderamen GBKP dan dua klasis pertama dalam sejarah GBKP, yaitu klasis Karo Jahe yang tepatnya berada di Sibolangit dan klasis Gugung yang berada dan klasis Karo Gugung yang berada di Kabanjahe. Nah, ketua moderamen yang terpilih untuk pertama kali diantaranya adalah seperti pendeta J. Van Muyiwis pada tanggal 23 Juli 1941. Nah, hal tersebut dikenal juga dengan GBKP berdiri sendiri atau disebut Njayo. Nah, selanjutnya adalah pengurus-pengurus yang masih aktif sampai saat ini di gereja GBKP. Yang pertama itu adalah pendeta. Pendeta bertugas untuk membela para jemaat di dalam suatu gereja tersebut. Yang kedua itu adalah pertua dan diaken. Pertua dan diaken merupakan pengurus di mana bertugas untuk membantu pendeta dalam kepengurusan para jemaat di tiap-tiap sektor. Ketiga yaitu adalah di mana ketua Moria Runggun, di mana ketua Moria Runggun bertugas untuk menghandle seluruh Moria atau jemaat perempuan, lebih tepatnya pada tiap-tiap sektor. Yang keempat itu ada ketua Mamre, yaitu pengurus yang bertugas untuk menghandle seluruh anggota atau jemaat Mamre atau kaum pria pada setiap sektor yang ada. Lalu yang kelima atau yang selanjutnya adalah ketua sektor. Ketua sektor adalah di mana mengurus seluruh jemaat-jemaat yang berada di setiap sektor. Lalu selanjutnya ada sekretaris sektor. Sekretaris sektor merupakan pengurus yang dimana membantu ketua sektor dalam mencatat keanggotaan dari para jemaat yang ada di setiap sektor tentunya. Lalu yang terakhir adalah bendahara sektor atau bendahara, atau kita sering sebut dia sebagai bendahara pada sektor tersebut. Nah, fungsinya apa? Pastinya fungsi bendahara sektor ini adalah untuk mengelola keuangan dari tiap-tiap sektor tersebut. Misalnya seperti saya berada di sektor 9, di mana pada sektor tersebut ada satu bendahara sektor yang dimana bertugas untuk melihat berapa banyak persembahan, berapa banyak pengeluaran yang dikeluarkan dalam sektor tersebut. Jadi itu adalah
pengurus-pengurus yang masih aktif di dalam gereja GBKP. Nah, pendeta yang menginspirasi saya dari gereja GBKP yaitu adalah Pendeta Rocky Tarigan, di mana pendeta tersebut pernah membuat suatu kegiatan di mana kami membayangkan kami itu berjumpa dengan Tuhan, di mana kegiatan itu diiringi oleh sebuah alunan musik yang membuat kami benar-benar seperti seakan-akan bertemu dengan Tuhan. Nah, kami di saat itu dibuat menangis karena benar-benar tersentuh hati dan benar-benar seperti merasakan Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kami. Nah, maka dari itu saya itu terinspirasi untuk melakukan hal yang seperti yang dilakukan oleh pendeta Rocky tersebut, sehingga saya sebagai jemaat GBKP akan lebih giat lagi untuk memuji Tuhan. Berikut merupakan gambar-gambar unik yang kami dapat dari gereja kami ketika melakukan Natal pada gereja GBKP. Jadi sekian saja mengenai pembahasan tentang gereja GBKP atau singkatan dari Gereja Batak Karo Protestan yang saya dapatkan.